Halo teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami yakni implementasi praktik terbaik berakhlak di lingkup instansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahri Ramadan dari kelas A5 kelompok 4 dengan teman saya yakni Syawati Parista Permansyah, kelas A5U. Selanjutnya kami akan membahas dua instansi yang menjadi objek dalam diskusi kami, yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian Keuangan. Pertama, Kemenifas merupakan kementerian hasil transformasi, yaitu pecahan dari Kemenkumham yang fokus pada dua pilar utama, kedaulatan dan pembinaan hukum di Indonesia, yang lahir pada tanggal 19 November 2024. Visi terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan untuk stabilitas keamanan yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Tugas pokok 1. Keimigrasian, mencakup pelayanan paspor, visa, izin tinggal, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Kedua, pemasyarakatan, melaksanakan pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Selanjutnya, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan menjadi benchmark tolak ukur reformasi birokrasi di Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1945. Memiliki visi menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya, dan rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Tugas pokok mencakup 1. Pengelolaan fiskal dan kekayaan negara. Kedua, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketiga, pemungutan pajak, bea, dan cukai melalui Direktorat Jenderal terkait. Berikutnya adalah argumentasi dari kami mengenai instansi yang sudah kami pilih, yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga Kementerian Keuangan. Nah, alasan kami memilih Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan karena sebagai bagian dari insan imigrasi, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk membedah dan memahami implementasi nilai-nilai berakhlak di instansi kami sendiri, serta menyajikan evaluasi berbasis pengalaman nyata, bukan sekedar teori saja, sehingga praktik terbaik yang dipilih benar-benar aplikatif untuk kami terapkan di unit kerja. Jika Kementerian Keuangan adalah penjaga pintu arus masuknya keuangan, kami Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah penjaga pintu arus lalu lintas manusia yang keluar masuk Indonesia dan juga sebagai pengayom masyarakat. Selanjutnya, evaluasi dan perbandingan kedua instansi. Nilai berakhlak 1. Berorientasi pada pelayanan. Praktik di Kemenifas tepatnya pada keimigrasian, yaitu adanya layanan jemput bola atau izin paspor dan paspor simpatik di hari libur. Selanjutnya, praktik di Kemenq, adanya sistem antrian online terpadu dan survei kepuasan real time. Evaluasi perbandingan kedua instansi pada nilai berorientasi pada pelayanan, yaitu Kemenifas unggul dalam proaktif menjemput kebutuhan masyarakat di lapangan. Selanjutnya, nilai akuntabel. Praktik di imigrasi adanya transparansi biaya PNBP paspor melalui pembayaran bank atau kartu pos. Bisa melalui m-banking yaitu BRIMO, BNI, BSI, Livin, kantor pos, Tokped, dan Moedana. Selanjutnya, praktik di Kemenq, yaitu sistem pelaporan harta kekayaan internal yang sangat ketat. Evaluasi perbandingan dari nilai ini yaitu keduanya memiliki sistem non-tunai yang meminimalisir adanya pungutan liar. Selanjutnya, nilai kompeten. Di imigrasi adanya pelatihan teknis intelijen dan penyidikan atau PPNS keimigrasian, yaitu di Pusdiklat Reserse Megamendung. Di Kemenq adanya penerapan Kemenq Corporate University dengan kurikulum pengembangan karir yang sistematis. Evaluasi perbandingan dari nilai kompeten yaitu Kemenifas unggul pada keahlian teknis lapangan, sedangkan Kemenq pada manajemen pelajaran. Selanjutnya, nilai harmonis. Praktek di Kemenifas atau imigrasi adanya budaya jiwa bangsa dan solidaritas kuat antara kesejawat dan penegasan. Berikut fotonya dan kegiatan di waspada. Itu praktik di Kemenq adanya budaya kerja inklusif dan penghargaan tinggi terhadap keberagaman antar belakang. Evaluasi perbandingan dari kedua instansi, Kemenifas memiliki ikatan korps yang sangat kuat. Selanjutnya, nilai loyal. Di praktik Kemenifas atau imigrasinya, yaitu adanya penjagaan pintu gerbang negara di perbatasan atau PLBN demi kedaulatan. Berikut fotonya, yaitu di PLBN Endiko. Selanjutnya, di Kemenq.
yaitu adanya menjaga kerahasiaan data keuangan negara dengan protokol tinggi. Evaluasi perbandingan, Kemenpas menunjukkan loyalitas fisik dan keberadaan negara di garda terdepan. Selanjutnya nilai adaptif. Di imigrasi adanya implementasi autogate di bandar internasional dan aplikasi M-Paspor. Berikut di bandar internasional Soekarno-Hatta. Di Kemenq adanya digitalisasi penuh proses administrasi atau paperless. Evaluasi perbandingan kedua instansi, Kemenpas sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Selanjutnya nilai kolaboratif, yaitu di imigrasi sinergi tim pola atau tim pengawasan orang asing lintas instansi yang mencakup TNI, Polri, dan Pemda. Selanjutnya di Kemenq yaitu adanya kolaborasi joint program antar Direktorat Pajak dan Bea Cukai untuk penerimaan negara. Evaluasi pembandingan kedua instansi, Kemenpas unggul dalam kolaborasi lintas sektoral untuk keamanan wilayah. Dari beberapa perbandingan dan evaluasi yang kami sudah rangkum terhadap kedua instansi tadi, kami memilih praktik terbaik ada di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena meskipun instansi pembanding memiliki sistem yang cukup baik dan juga stabil, namun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kami pilih karena memang memiliki karakteristik pelayanan yang baik dan juga kompleks, karena menggabungkan fungsi pelayanan publik seperti penerbitan paspor, visa maupun izin tinggal, lalu adanya pengawasan lalu lintas orang keluar masuknya wilayah negara Republik Indonesia, lalu pembinaan dan pemasyarakatan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik, lalu penegakan hukum di bidang imigrasi dan juga pemasyarakatan. Kami memilih ini karena memang inovasinya menyentuh langsung masyarakat luas dan sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi global.